Halo semuanya, selamat datang di podcast kami ini, Komat Kamit, Konspirasi Matematika. Kata siapa sih rumit? Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu para pendengar podcast ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Agina Laurencia Smiling. Boleh kamu panggil Agina, boleh kamu panggil Loren. Setelah deh, yang penting kamu bisa sebut nama aku. Oh iya, di sini aku nggak sendirian. Aku di sini bareng dengan profesor kita, yaitu Prof. Yusuf Hartono. Yeay. Nah, halo Prof, apa kabarnya? Baik. Oke. Nah, Prof. Yusuf Hartono ini lahir di Kundur pada tahun 1964, tanggal 16 November. Nah, untuk sekolahnya, Profesor Yusuf Hartono ini bersekolah di SD Negeri 2 Mariana tahun 1976, kemudian di SMP Bina Utama Sungai Gerong pada tahun 1980, SMA-nya di Yaktapena 2 IPA Sungai Gerong tahun 1983, dan S1-nya itu di FK Unsri Palembang Pendidikan Matematika Palembang tahun 1988. Dilanjutkan juga dengan S2-nya di Applied Mathematics University of Missouri Rolla di USA tahun 1993. Dilanjutkan pula S3-nya di Mathematics Technostic University di Belanda tahun 2003. Nah, gimana nih Pak? Apakah Bapak senang menjadi dosen? Apa memang cita-cita Bapak sebenarnya mau menjadi dosen? Boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak suka duka Bapak selama menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika ini? Wah, kalau itu cita-cita saya bukan jadi dosen sebenarnya. Jadi Saya dulu pengen jadi guru dokter. Oh, jadi dokter. Terus kenapa Tapi bisa jadi dosen? kesampaian. Kesampaian. Kok bisa Pak? Jadi dari sudah tidak diterima di kedokteran, ternyata diterima di FKIP Matematika. 2 kali jadi Pak. Jadi diterima di FKIP Matematika, saya lanjutkan saja. Jadi saya tidak tahu mengapa tiba-tiba ada ditawari oleh waktu itu pembantu dekan 2 untuk menjadi dosen. Saya pikir-pikir mungkin enak juga, saya terima. Jadi sudah itu Pak ya. Ya kebetulan ikut tes lalu lulus dan diterima. Dosen ini saya dulu waktu wawancara ditanya kenapa ingin jadi dosen, saya bilang kesempatan belajar banyak. Jadi ada kesempatan belajar di luar negeri. Dan waktu dosen pasti harus tugas belajar. Jadi saya mendapat tugas belajar di Amerika, kemudian pulang beberapa tahun kemudian dapat tugas belajar di negeri Belanda. Wih, keren Pak. Begitulah sukanya. Jadi kalau sukanya selama menjadi dosen di Prodi Pendidikan Matematika? Sukanya Menjadi dosen gitu. banyak mahasiswa. Ya, mahasiswa. Dan cantik pula. Terganti ya. Ya. Itu Pak, berdosennya seru atau gimana? Selain itu ya saya suka berbagi ilmu. Nah, suka berbagi ilmu. Jadi berbagi ilmu banyak ilmu yang bisa disampaikan Ya, Pak ya pada itulah. mahasiswa. Terus seperti yang kita ketahui ini ya, pasti mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen yang lain juga udah pada tahu kalau ternyata Bapak ini merupakan dosen terfavorit di Prodi Pendidikan Matematika. Bapak tahu kan itu? Pasti tahu dong. Nah, jadi gimana nih perasaan Bapak ketika Bapak menjadi dosen terfavorit di sini? Pertama dengar kaget juga. Kok bisa kayak Pak? Saya juga heran kenapa bisa dipilih mahasiswa, karena jurusan memberikan angket itu kepada mahasiswa. Iya, betul Pak. Saya tidak tahu karena mahasiswa, mungkin karena saya dekat dengan mereka. Betul banget itu. Bapak ini asik soalnya orangnya ya kan Pak kan. Terus jurusan nggak cuma di prodi. Iya, di sekolah ekonomi sudah jurusan. jadi ulang. Tahu nggak usah Lanjut. Iya.
Udah berapa tadi? Udah lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut. Cepat ya. Tadi terakhir. Lagi tanya. Lanjut ke pertanyaan bagaimana sih? Udah tadi kan sampai guru favorit tadi. Oh bingung kata bapak kan berikan akhir mahasiswa. Bukan ya, mahasiswa. bagaimana tips and trick menjadi guru favorit? Iya, kalau tadi kan ngomong sampai asik. Oh ya, Bapak kan asik. Iya, memang dekat dengan mahasiswa. Nah, berarti langsung pertanyaan lagi, Cuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya kan pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi sambung dulu ya tadi tuh. Ya dekat kenapa dia udah Putri? Tadi tuh, oh iya, bapak memang dekat ya sama mahasiswa atau apa tadi tuh? Asik. Bapak itu asik. Nah terus tuh Mungkin karena itu tadi dulu. Ya mungkin karena itu pak, makanya bapak ini dulu sambung itu dulu kali. Oke. Nah, Lanjut. Nah, mungkin karena itu sih Pak, makanya Bapak bisa menjadi dosen terfavorit di prodi bahkan di jurusan ya kan. Nah, terus gimana nih Pak? Tips and trick untuk semua yang nonton, gimana bisa jadi dosen terfavorit? ya tadi mungkin karena saya dekat dengan mahasiswa, tidak ada jarak, dan tidak boleh ada jarak dengan mahasiswa karena bagaimana mahasiswa bisa belajar kalau kita punya jarak. Gitu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada mahasiswanya gitu Pak ya. Ya, betul. Jadi kita tahu juga gimana mereka memandang kita seperti apa, terus nanti mereka belajarnya itu merasa seru gitu kalau diajar sama Bapak, gitu kan Pak. Betul. Nah terus seperti yang diketahui juga baru-baru ini prodi ini baru mendapat gelar yaitu profesor. Nah boleh spill sedikit nggak sih Pak, gimana sih proses Bapak ini mendapatkan gelar ini? Berawal dari ada aturan itu mengharuskan kita mengumpulkan angka kredit. Jadi kalau tidak, angka kredit yang di bawah tahun 2022 itu hangus. Jadi saya kumpulkan, saya buat tim sukses. Beberapa mahasiswa saya yang bagus bekerjanya saya ajak lalu mengumpulkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Ada kesulitan nggak Pak selama Bapak berproses seperti itu? Ya sulit cari info, cari dokumen, cari semua yang dibutuhkan untuk usulan itu sejak tahun 2005. Jadi harus dicari ulang gitu. Nah, susah sekali carinya. Jadi mahasiswa Bapak ini yang Nah, mereka suruh itulah yang mereka bekerja. untuk mencari-cari gitu Pak ya. Tim Tim suksesnya. Oh, berarti kita harus Bapak harus terima kasih juga ya Pak berarti dengan tim sukses Bapak ini. Nah, terus Prof ini kan kuliahnya Kuliah di luar negeri. ini nggak jadi tadi Bu. Lingkungan tadi. Ya ada beda nggak sih profesor ketika Prof menjadi dosen dengan Prof dosen biasa dengan Prof sudah menjadi dosen dengan gelar yang baru? ya. Karena Prof Aucu kan juga di sini gitu loh, jadi mahasiswa juga di Unsri. Nah, mungkin waktu pengalaman Pak Ucu menjadi mahasiswa di Unsri dengan pengalaman Pak Ucu jadi dosen di Unsri, ada nggak perbedaan mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang kayak gitu, boleh kan? Nah, terus apa ya Pak ya kira-kira Pak ya supaya kami nih mahasiswa nih bisa bisa mengikuti jejak Pak Ucup nantinya mungkin bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, terus bisa menjadi dosen, bisa menginspirasi. Mungkin Bapak boleh Pak kasih saran ke kami Pak biar kami ini yang muda-muda tuh bisa gitu. Dari mana tadi pertamanya? Kan Pak Ucup dulu kan sebagai mahasiswa di Unsri gitu Pak ya, sebagai mahasiswa di Unsri dan sekarang Bapak merasakan menjadi dosennya. Ada nggak Pak perbedaan atau mungkin perbedaan apa ya kayak perbedaan budaya atau culture gitu mahasiswa zaman dulu dengan zaman sekarang? Ganti lagi lah. Gitu nah. Ya gitu. Apa yang belum tanya? Nah, berarti pertanyaannya
Inilah beda Bapak nih Apa pernah beda jadi mahasiswa? mahasiswa muslim. Bapak juga sudah mengajar mahasiswa nih. Jadi gimana nih Pak mahasiswa zaman dulu? Bapak jadi iya. mahasiswa dengan pandangan Bapak terhadap mahasiswa sekarang. Gimana nih tipsnya Pak biar bisa dapat dari beasiswa? Kan Pak dulu mahasiswanya pada takut sama dosen, sekarang dosen dan mahasiswa tuh saling merakat gitu, nah saling dekatnya. Itu boleh Pak. Kalau dulu saya sama dosen agak takut, agak sungkan. Sekarang saya tidak begitu gitu. Saya mengayomi mahasiswa saya supaya terjadi apa namanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa itu dengan baiknya. Itu misalkan boleh Pak. Tapi Bapak nggak dilihatin dosen yang dulu juga kan? Iya, dikira jelek yang dulu lagi. Maksudnya dulu saya ini ya dulu ini ya boleh Pak ya? Dulu Dulu kuliah zaman dulu mati susah. Bukan susah Pak ya? Iya, kalau dulu susah. Dosen sekarang lebih lebih ini mengajar Dulu mungkin kolaboratif. segi teknologi dah. Iya, oh iya, kalau zaman dulu. Iya. Menghubungi dosen. Iya. Masih Boleh Pak. masih kontak pribadi mungkin. Gitu Pak. Iya. Nggak nunggu dosen harus datang niat, nggak boleh telepon, nggak boleh SMS. Kalau sekarang sudah dia jadi komunikasi dosen dan mahasiswa sekarang lebih lancar. Kalau dulu katanya telepon malah. Iya, nah itu cerita. Nah, jadi agak susah kalau menghubungi dosen. Jadi langsung baik. Kalau udah hati balik. Datang lagi kalau hati balik. Wah, kalau zaman sekarang, wih, mantap. Bapak di mana Pak? Bisa ditemui jam berapa Pak? Zaman sekarang mantap. Assalamualaikum. Zaman dulu itu kan belum akhirnya email itu belum masih hebat dulu. Video apalagi email Pakai surat itu di kantor pos kalau mau ini. Kalau cepat pakai Telegram. Ketik dulu masih mesin cetik. cantik. Bisa. Bikin skripsi pakai mesin cetik. Udah mau setengah kilo kayak gini. Oke, lanjut. Lanjut, start. Nah, Prof ini kan pernah berkuliah di Universitas Wijaya nih kan. Nah, terus Prof juga sudah menjadi dosen di sini. Terus ada beda nggak sih antara zaman dulu dengan zaman sekarang ini, Prof? Luas, kalau itu banyak sekali. Zaman dulu tidak ada internet. Terus? Cari buku di perpustakaan. Waduh. Kalau ada toko buku beli. Sekarang banyak di internet. Pak. Semuanya tersedia kalau mau belajar. Betul. Itu saja kali. Jadi semua fasilitas, semua untuk itu sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa. Cut. Tidak bisa menghalangi Pak. Tidak. Tidak ada alasan. Kan mungkin maksudnya. Oh ya. Jadi, ini deh. Jadi Tidak jadi penghalang, tidak jadi hambatan, tidak oh jadi iya. alasan. Kalau zaman dulu kalau mau belajar ke perpustakaan dari buku. Terus mau ketemu dosennya harus nunggu susah. Kalau sekarang telepon, Sebentar gitu Pak ya. masih dengan dosen, kemudian fasilitas belajar internet. Ya, betul. Semuanya tersedia. Mau cari bahan ajar, mau bahan kuliah apa saja ada YouTube, ada macam-macam. Kalau dulu Susah ya Pak ya. susah. Terus kalau dulu harus tatap muka, harus datang ke kampus kan Pak ya. Kalau sekarang ini Ada Zoom. jadi lebih mudah kayak gitu kan Pak ya. Jadi kalau misalnya dosennya terkendala, kita bisa melalui Zoom seperti itu, benar kan Pak ya? Betul. Terus Pak, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Ada nggak sih kesan pesan Bapak untuk para penonton yang menonton podcast ini? Bukan ada enggak sih, tapi apa ya Pak pesannya? Pasti ada. Iya. Apa pesan? Apa Untuk pesan mahasiswa. Bapak? Iya. Untuk mahasiswa generasi milenial supaya bisa Mahasiswa. mengikuti jejak Bapak. Untuk mahasiswa aja. Untuk mahasiswa aja. Untuk bisa mengikuti jejak Bapak gitu ya, dari zero to hero. Menginspirasi. Inspirasi. Apa aja sih Pak?
Berarti bukan ada nggak sih, tapi tolong berikan saran dan saran masukan untuk kami Pak, gitu ya, generasi milenial ini untuk bisa mengikuti jejak Bapak sebagai dari hero to hero, kembali dari hero to hero, gitu ya, dari Hero to- pemuda hero desa to hero. menjadi profesor internasional. Iya. lanjut. Nah, boleh nih Prof. Prof memberikan pesan dan kesan untuk para mahasiswa supaya mereka bisa mengikuti jejak Prof ini. Nah, yang pertama jangan berhenti belajar. Terus jangan takut dengan dosen. Jadi jangan jaga jarak dengan dosen. Terus dekat. Mengakrabkan diri. Semakin akrab, semakin dekat, semakin banyak ilmu yang bisa diambil. Benar banget. Itu saja. Saja ya, Prof ya. Mungkin sekian itu saja podcast kita kali ini. Saya Agina Lesha Spirik mohon undur diri. Selamat mendengarkan dan bye. Terima kasih dulu sama Prof. Terima kasih Prof sudah datang bersedia kita bincang-bincang. Yang tadi. Dari mana Pak? Dari endingnya baik. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Oke. Demikianlah. Sebelumnya ini terima kasih dulu Ya. telah menyempatkan waktu aku kan Untuk bincang Sandra saya. dan memberikan inspirasi, memberikan kami motivasi. Oke, action. Sekian itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih ya Prof untuk bincang santainya kita kali ini. Mungkin di kesempatan lainnya kita bisa bincang-bincang santai lagi. Mana tahu podcast ini bisa berkelanjutan ke depannya nanti, ya kan Prof kan? Nah, sekian itu saja dari saya dan juga Profesor. Saya Agina Lesha Spirik, mohon undur diri. Terima kasih. Dah.